Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas seluruh titipan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa memanfaatkan setiap nikmat sekecil apapun untuk kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah karomah yang sangat besar ketika kita bisa istiqomah di dalam satu kegiatan kebaikan. Maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang itu. Kemudian di Masjid Gunung Sempu kemarin kita pembahasannya di hadis Arba'in nomor 21 terkait dengan pertanyaan seorang sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang satu hal yang saya nggak perlu lagi bertanya kepada orang selainmu. Maka Rasulullah menyebutkan, katakanlah aku beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian istiqomahlah di atas kalimat itu. Jadi kalimat yang pendek tetapi maknanya sangat besar. Jadi salah satunya menjadi intisari kehidupan kita adalah kita bisa istiqomah di dalam kebaikan. Walaupun satu sisi Rasulullah menyampaikan bahwa istiqomahlah maka engkau tidak akan mampu. Artinya memang untuk bisa istiqomah itu butuh sesuatu yang sangat luar biasa. Maka di antara karomah terbesar dari wali-walinya Allah adalah istiqomah. Nah, kalau kita hari ini masih bisa duduk seperti ini setelah sekian tahun kita ngaji, itu insya Allah mudah-mudahan tanda bahwa kita termasuk wali-walinya Allah, insya Allah. Jadi jangan kita beranggapan walinya Allah itu harus seseorang yang sangat istimewa secara fisik, terlihat bisa terbang, berjalan di atas air, bukan itu. Walinya Allah adalah orang-orang yang senantiasa hidup di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan dia istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh pembiasaan, butuh perjuangan, butuh effort yang besar untuk sampai pada tahapan seperti itu. Tentu saja setiap kita diberi problematika yang harus kita selesaikan, tapi ingatlah bahwa yang paling bisa menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam di Masjid Ar-Rayyan itu imam baca Quran surah Adz-Dzariyat di bagian yang wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dikatakan ma uridu minhum birizqi wa ma uridu minhum ayyutaimun. Bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan, saya itu enggak minta makan kepada kalian dan saya enggak minta rizki kepada kalian. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Justru dialah Allah yang memberikan rezeki dengan perbendaharaan yang kokoh, dengan kekayaan yang tak terbatas. Itu peringatan buat kita bahwa boleh saja sebenarnya kita sibuk dengan urusan dunia kita, tetapi urusan dunia kita yang sibuk itu jangan sampai membuat kita itu lupa kepada Allah. Sehingga kalimatnya jelas banget, aku tuh nggak minta makan sama kalian. Maksudnya boleh ngumpulin sebanyak-banyak, tapi ingat saya tuh nggak minta makan sama kalian. Artinya apa? Nggak, jangan berlebihan maksudnya itu. Sampai-sampai kesibukan kita dunia mengakibatkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak terjadi. Banyak terjadi nih. Orang yang sebelumnya kedudukannya rendah, rajin ngaji, ketika naik kedudukannya justru malah nggak bisa ngaji. Ada nggak kayak gitu? Banyak nih. Saya ada jamaah nih, subhanallah. Beliau itu ketakdir tidak menjadi pegawai, kerja biasa saja, serabutan nih. Di antara kegiatannya adalah menjual bunga itu loh. Menjual bunga-bunga itu. Kalau ada event dia datang ke situ. Jadi pekerjaannya ya sesuai dengan ada event atau tidak. Dan istiqomah ngaji, masya Allah. Salah satunya ngaji dengan saya. Ini cerita 2 tahun yang lalu. Dia minta didoakan, Ustadz, saya didoakan biar saya diangkat jadi pegawai. Ya, saya doakan itu. Iya, kita berdoa bersama ya Mas. Semoga dengan menjadi pegawai menjadi lebih baik keadaannya. Diangkatlah dia jadi pegawai di sampai sekarang nggak mengarah ngaji lagi sekalipun.
Sering saya WA, gimana kabarnya? Sibuk Ustadz, saya Ustadz. Sibuk sekali karena dia di bagian olahraga yang harus kadang-kadang ya pokoknya latihannya aja saja udah makan waktu banyak banget. Subhanallah. Jadi istiqomah itu sesuatu yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa menjadi orang yang siap istiqomah tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Kata Rasulullah apa? Istiqomahlah maka engkau tidak akan mampu. Tetapi kita wajib berusaha untuk istiqomah. Karena sisi lain Rasulullah bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian istiqomahlah. Alladzina qalu rabbunallah sumastaqim. Adalah orang-orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah di atas kalimat itu. Maka kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang sedemikian. Kita bisa berjumpa lagi setiap Jumat seperti ini itu sebagai sebuah nikmat yang besar yang kadang-kadang orang nggak sadari. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah bagian dari karunia Allah yang sangat besar yang tidak diberikan kepada banyak orang. Satu sisi orang mungkin sekarang masih tidur atau ya apa saja aktivitas yang insya Allah tidak lebih baik dari ngaji seperti ini. Karena jiwa ini butuh vitamin. Ya, dan vitaminnya salah satunya adalah ngaji. Maka disebut di antara yang tidak dilaknat oleh Allah adalah mencari ilmu agama, belajar ilmu agama. Itu salah satu yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dunia ini semuanya terlaknat. Kecuali salah satu kecualinya adalah orang yang mempelajari ilmu agama. Dan pasti secara normal kita akan merasakan jiwa yang lebih sehat dengan duduk di majelis seperti ini. Bukan persoalan paham dan tidak paham saja ini. Ini soal keberkahan dari Allah yang Allah timpakan kepada kita, dan ini menjadi penjaga agar kita senantiasa mendapatkan nikmat dan rahmatnya. Rahmat artinya kebaikan yang menetap dan terus menerus. Apa arti rahmat? Rahmat adalah kebaikannya menetap dan dia terus menerus. Rahmat itu begitu. Jadi orang yang sudah rajin ngaji, dia menetap bisa ngaji terus dan dia diberi lagi dan diberi lagi, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalau orang bicara saya bilang tidak dang rat itu kadang ora itu loh. Yeah. Jadi kita alhamdulillah bisa seperti ini, masya Allah. Pak Tovan itu diberi rahmat istiqomah dalam jemput misalnya. Enggak semua orang juga nih. Kan suasananya kan fluktuatif, kadang lagi tagihan utang ya Pak. Kadang-kadang ada problematika mesin rusak, ya kan. Kadang-kadang macam-macam, kadang ada karyawan yang sakit. Itu semua fluktuasi di luar sesuatu yang sangat mungkin mengganggu istiqomah kita, iya kan? Seandainya kita bukan diberi oleh Allah istiqomah, itu nggak bisa. Ada satu hal yang sering Pak Taufan cerita ke saya itu, saya alhamdulillah dibuat enteng Ustaz. Dibuat sehat, dibuat enteng, jemput enteng, nggak ada pikiran untuk tidak gitu. Itu kan karunia dari Allah itu. Bukan semata-mata karena niatnya Pak Taufan saja, memang karena Allah berikan itu. Nah, ini pelajaran yang nyata bahwa di antara karomah terbesar adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua termasuk orang-orang itu nih, orang-orang yang Allah izinkan kita bisa istiqomah di atas ibadah. Insya Allah. Kadang-kadang nih, setelah waktu berlalu ada ibadah yang biasanya kita istiqomah kemudian berkurang karena tidak diingatkan. Contoh, kita pernah belajar tentang bahwa seorang muslim itu kalau mau serius ya sholatnya ya 60 lah minimal sehari. Kan kita pernah bicara itu kan. Pertanyaannya, masihkah kita seperti itu? Ya, makanya kadang-kadang butuh diingatkan lagi, apakah kita masih istiqomah di atas jalan itu? Nah, ini hal-hal yang penting kita ingat-ingat. Baik, kita lanjutkan kitab Ad-Da' wad-Dawa. Kita ulang sedikit. Para sahabat adalah orang-orang yang paling mengenal Allah dan Rasulnya. Kita sepakat itu. Serta paling memahami ajaran agamanya dari kalangan umat ini. Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sumalati yalunahum, kemudian satu generasi setelahku, kemudian satu generasi setelahku. Orang sering menyebutnya dengan istilah tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian terus ke sini. Ingatlah sebaik-baik generasi adalah generasinya Rasulullah SAW. Mereka yang paling memahami agama dan
Mereka paling mengerti tentang tafsir masing-masing ayat yang disampaikan. Oleh sebab itu, mereka adalah orang yang paling baik dalam berdoa dan teguh dalam melaksanakan syarat-syarat maupun adab-adabnya dibandingkan dengan selain mereka. Sehingga kalau kita mau melihat rincian orang yang istiqomah di dalam doa, kita bisa lihat perilaku para sahabat. Karena mereka itu paling teguh, paling istiqomah di dalam doa dan paling bisa mengimplementasikan tentang syarat dan hukum terkait terkabulnya doa. Paling paham terhadap adab-adab di dalam berdoa. Nah, ini yang kita sebutkan kembali. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mohon pertolongan atas musuhnya dengan doa. Bahkan ia menganggap doa sebagai tentaranya yang terhebat, sebagaimana kita sudah bahas. Maka Umar juga berkata, sesungguhnya yang aku pentingkan bukanlah pengabulan, tapi yang aku pentingkan adalah doa itu sendiri. Jika kalian berdoa, maka pengabulan akan ada bersamanya. Ini harus digarisbawahi. Mungkin bisa dengan buat kayak Mas Denny yang pintar bikin apa namanya itu flyer, itu dibuat Mas kayak gini nih. Umar berkata, sesungguhnya yang aku pentingkan bukanlah pengabulan, tetapi doa atau permohonan itu sendiri yang aku pentingkan. Jika kalian berdoa, maka sesungguhnya pengabulan sudah ada bersamanya. Ini kan indah sekali, Masya Allah. Masih ingat juga ini juga bisa ditulis ini, bisa jadikan flyer nih. Seorang penyair mengambil makna ini lalu menyusunnya dalam bait syair yang sangat indah. Ada bahasa Arabnya juga di sini. Jika engkau tidak ingin aku mendapatkan apa yang kuinginkan dari kemurahan kedua tanganmu, maka engkau tidak membiasakanku untuk meminta. Kalau memang Allah nggak menghendaki kita dapat sesuatu, Allah tuh nggak akan kasih inspirasi ke kita untuk meminta kepadanya. Mustahil. Kalau kita diberi inspirasi untuk meminta, berarti Allah sudah sediakan apa yang diminta itu. Nah, itu kan indah sekali. Sehingga ketika bibir kita umi-umi bermunajat kepada Allah, umi-uminya kita itu juga takdir dari Allah yang Allah akan sediakan terhadap umi-uminya kita itu loh. Paham ya? Ini kan indah sekali, Masya Allah. Jadi di dalam kitab Ad-Da'wah ini hampir setiap kalimatnya itu bisa ditulis dalam kalimat-kalimat pendek yang mungkin bisa jadi ide Pak Tovan untuk dalam tanda kutip bersaing dengan dakwah-dakwah lain yang pendek-pendek, video pendek itu kan lebih dipercaya. Sebenarnya di dalam kitab-kitab induk seperti ini tuh banyak nih yang sangat bisa kita jadikan, cuma harus ada yang melakukan. Itu Mas Denny mungkin bisa ini Mas Denny, nanti saya buatkan ininya jenengannya bikin flyernya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa, maka sesungguhnya Allah hendak mengabulkan permohonannya. Itu kan gitu. Barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa, maka sesungguhnya Allah hendak mengabulkan permohonannya. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kepadaku dan saya akan kuperkenankan bagimu. Ini juga bisa ditulis ini. Ud'uni astajib lakum. Ini juga bisa dijadikan flyer tersendiri, ya kan? Masya Allah. Untuk dakwah. Mungkin bisa ditindaklanjuti Mas Denny. Sekali lagi, Allah mengaitkan terjadinya kebaikan dan keburukan di dunia dan di akhirat dalam kitabnya dengan amal perbuatan usaha. Ini punya perhatikan nih. Nah, ini mulai agak berat nih. Saya katakan ini mulai agak berat di sini. Ingat nih, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan terjadinya kebaikan dan keburukan di dunia dan di akhirat dalam kitabnya dengan amal perbuatan atau usaha kita. Di dalam kitabnya berarti di mana? Di Al-Qur'an. Ya, berarti kita akan merujuk ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan ini. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan terjadinya kebaikan dan keburukan di dunia dan di akhirat dalam kitabnya, berarti di Al-Quran, dengan amal perbuatan atau usaha, sebagaimana keterkaitan antara balasan dengan syarat. Jika maka kan gitu. Nanti akan ada ayat seperti itu. Kejadian dengan alasan. Kenapa terjadi? Alasannya karena kamu tuh begini karena kamu berbuat dosa misalnya, ya kan? Dan akibat dengan sebab. Diakibatkan kamu melakukan seperti ini, maka akan disebabkan karena melakukan ini, maka akibatnya begini, begitu ya. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, yang paling tahu tentang urusan kita, mengaitkan terjadinya kebaikan dan keburukan di dunia dan di akhirat dalam kitabnya dengan amal dan perbuatan kita. Ini jadi kita semakin masuk akal loh, bahwa kita tuh nggak boleh hanya bersandar kepada takdir itu. Hal ini dapat dijumpai pada lebih dari 1000 tempat di dalam Al-Quran. Nulisnya mengatakan hal ini bisa ditemui lebih dari 1000 tempat di dalam Al-Quran.
Ya. Terkadang Allah mengaitkan terjadinya balasan dengan hukum alam dan perintah syar'i yang setimpal dengannya, seperti dalam firman-Nya Quran surah Al-A'raf ayat 166. Quran surah Al-A'raf ayat 166. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, kunu kirodatan khosiin. Dikatakan, jadilah kamu kera yang hina. Ya kan? Ini kan berarti dia dijadikan kera yang hina disebabkan karena kesombongannya. Ini kan terkait berarti, jelas ini. Karena sombong maka. Nah, berarti kan Allah mengaitkan terjadinya kebaikan dan keburukan, dalam kasus ini keburukan. Ya kan? Yaitu jadi kera. Karena apa? Karena kesombongan. Karena perbuatan buruk. Jadi hukum ini berlaku ya. Makanya sering saya katakan pokoknya berbuat baik terus, berbuat baik terus, berbuat baik terus. Karena jelas Allah itu mengkaitkan kejadian baik dan buruknya dunia itu terhadap amal usaha kita. Jadi sekali lagi, terkadang Allah mengaitkan terjadinya balasan dan hukum alam yang setimpal dengannya. Dalam kasus ini adalah ketika orang sombong, maka kunu kirodatan khosiin, maka Allah jadikan dia orang yang hina. Atau dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 55, Quran surah Al-Zukhruf ayat 55, maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka. Karena perbuatan seseorang membuat Allah murka, maka kemurkaan Allah diwujudkan dalam bentuk menghukum, dihukum. Jadi begitu nih. Kita pokoknya dari sini kita tahu kita tuh harus berbuat baik terus. Karena buahnya akan dipetik di dunia dan di akhirat. Atau Quran surah Al-Maidah ayat ke-38. Allah berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Dipotong tangannya disebabkan karena mencuri. Ini mau menang baik orang mencuri apa ya hukum dipotong kan ya orang. Itu gitu. Makanya hukum kekekalan energi, hukum kekekalan massa itu berlaku di dunia ini. Coba air diturunkan ke bumi ini, jumlah dari awal dari sampai akhir itu sebenarnya sama loh ya. Volume air itu tetap sama. Cuma kadang-kadang dalam bentuk air seni, dalam bentuk air laut, dalam bentuk air sumur. Tapi volumenya sesungguhnya sama. Seseorang melakukan gerakan seperti ini hukum fisika kan, hukum kekekalan energi. Saya mengeluarkan tenaga nih, maka tenaga saya pindah ke sini sehingga ini gerak. Artinya tidak ada sesuatu yang hilang. Artinya kalau jenengan melakukan sebuah kegiatan, berdoa lah misalnya, itu sebenarnya sedang menggerakkan sesuatu yang pasti ada efeknya, nggak mungkin nggak. Mas Awal bikin proposal, sampaikan ke Mas Latif, niat untuk berjodoh misalnya, walaupun tertolak di sana Mas, itu bukan sesuatu yang kosong. Pasti akan dimudahkan di yang lain. Semakin besar jumlah, ini logikanya semakin tenaganya kita keluarkan banyak, kan semakin jauh, ya kan? Artinya hukum ini terus berjalan, ya kan? Dan hukum sebab akibat seperti ini terus berjalan. Mulai dalam Quran surah Al-Ahzab 35, surat yang saya minta dibacakan anak saya sampai takjub dengan ayat ini. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati. Ya, gitu kan ayatnya itu sampai akhir itu. Ayat kok apik men gitu. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Itu menakjubkan ayatnya ini. Laki-laki dan perempuan yang melihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jangan perhatikan. Disebabkan karena itu tadi, sifat-sifat tadi, maka Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan berarti terhindar dari neraka jahanam. Seseorang masuk neraka jahanam karena dosa-dosanya tidak diampuni. Ketika ampunan datang kepada dia, berarti adalah jaminan tidak masuk neraka jahanam, ya kan? Dan pahala yang besar, surga tentunya. Jadi sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, bagi mereka itu disediakan
ampunan dan pahala yang besar. Artinya apa? Ada sebab akibat, ya kan? Artinya Allah mengaitkan kebaikan dan keburukan seseorang dikaitkan dengan usaha kita. Makanya sekecil apapun perbuatan baik kita tuh pasti akan berefek baik. Mungkin cuma kasih permen atau yang semisal yang bisa kita lakukan lah. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah, kita terus berbuat baik karena Allah selalu mengkaitkan hal itu. Ayat-ayat yang semisal dengan apa yang disebutkan di atas jumlahnya sangat banyak, masya Allah. Terkadang Allah mengaitkan dengan pola kalimat syarat dan balasan. Tadi yang pertama apa? Terkadang Allah mengaitkan terjadinya balasan dengan hukum alam yang diperintahkan syar'i yang setimpal dengannya. Itu tadi yang kita bahas. Yang ini terkadang Allah mengaitkan dengan pola kalimat syarat dan balasan. Syarat dan balasan. Seperti firman-Nya dalam Quran surah Al-Anfal 29. Jika, ini kan awalnya udah jika toh. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan memberikan kepadamu furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang hak dan batil dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jangan lihat, jenengan akan diberi kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan batil. Coba dengan sekarang, makanya saya termasuk orang yang nggak mau mentahdir orang, mengatakan itu ustadznya nggak usah didengerin, nggak berani saya. Sebab apa? Saya khawatir dia adalah orang-orang yang dapat furqan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Karena janji Allah, jika engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan memberikan furqan. Jadi jenengan itu akan selalu di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ketika jenengan berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika jenengan bertakwa kepada Allah, jenengan akan ada hati yang bisa membedakan antara hak dan batil. Jenengan kebayang nggak? Ada nggak hati yang tidak bisa membedakan itu? Ada, banyak. Tadi saya cerita sama Pak Taufan, tiba-tiba saya dikabari teman saya CLBK, apa, cinta lama bersemi kembali itu apa? Bener ya CLBK nih. Tak semprot itu. Oh, urip wis penake kaya ngono kuwi. Mobile wis telu manggung-manggung bojomu ya ayune pol-polan kaya ngono kok malah gawe masalah. Kayak gitu enggak itu. Teman baik. Nah, iki kok sampai tak semprot itu. Saya mikir ekonomi aja sekarang beratnya luar biasa loh. Kamu dikasih enak kayak gimana kayak tak semprot betul-betul. Kamu ingin merajahana boh. teman dekat. Wis penak urip dadak gawe-gawe. Selingkuhannya orang pati ayu meneh. Lah kok gawe-gawe mumet uripmu ta itu. Subhanallah. Itu kadang-kadang orang tua juga mengalami kayak gitu. Udah tua dengan pacar lamanya datang lagi. Masih dengan pikiran zaman dulu SMA, kuliah. Padahal wis gembrot ora karu-karuan. Ini yo pikirannya di bawah setan masih seperti dulu. Itu dianggap langsung isi ayu menrumongsone. Subhanallah. Makanya saya sering penak menuripe kok gawe masalah. Di ujung itu berarti di ujung usia atau udah menjelang 50 malah gawe masalah. Padahal jika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bisa membedakan tuh. Makanya Allah akan beri kemampuan kita furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Itulah mengapa saya katakan doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, itu penting banget gitu. Berdoa agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah itu penting. Makanya di antara konten Jumatan apa? Bertakwa. Itu salah satu rukun di dalam khutbah salat Jumat adalah mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya mingguan lah buat orang-orang yang mungkin gak rajin ke masjid, mingguan itu ada pengingat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti dengan ketakwaannya itu Allah akan beri furqan kepada dia. Keadaan di mana hati kita bisa membedakan antara yang batil dengan yang hak. Ini kan penting banget. Jangan kebayang nggak diberi hati nggak bisa beda itu antara yang hak dengan yang batil, bingung. Ini kan itu sing bener di salah. Ini kan masalah besar. Tapi ingatlah ketika kita bertakwa kepada Allah. By definisi bertakwa kita berusaha melaksanakan perintah-perintah menjauhi larangan, maka nanti Allah beri furqan kepada kita sehingga kita diberi kemampuan untuk bisa membedakan antara hak dan yang batil, dan itu kenikmatan luar biasa. Hubungannya dengan tadi saya tidak berani mentahdir apa? Tahdir tahu nggih? Tahdir itu mengatakan jangan dengerin ustadz itu tuh ustadz subhat, namanya tahdir. Nah, hubungannya apa? Dia orang bertakwa bisa jadi, ya kan?
Dan masing-masing orang dengan ketakwaannya akan diberi hati. Oh, iki bener kok iki. Iki keliru kan diberi itu sebenarnya kita. Iya nggak sih? Jadi kan kalau melihat ada ustadz nih ngomong sesuatu yang keliru, ada nggak perasaannya dengan janggal? Kan ada toh. Walaupun kita nggak punya ilmu luas, saya yakin ada kejanggalan yang nggak nyaman. Iya nggak? Iya nggak? Apalagi sekarang nih, sekarang itu banyak banget kasus-kasus yang subhanallah. Ceramah-ceramah yang masa di depan keramaian, kamu kesini pakai apa? Ditanya itu kan, subhanallah. Aku kesini tuh Gus karena mau dinikahi sama ngapain ya gitu. Ditanyain nomor bajumu berapa? Ya sudah body shaming itu. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Yang seperti itu kan jenengan punya hati yang bisa punya furqan maksudnya. Nyatanya ada kan yang seperti itu. Berarti kan nggak punya furqan tuh nggak lagi bisa bedain antara yang hak dengan yang batil. Perempuan menawarkan dirinya di tengah keramaian kayak gitu tuh, di tengah pengajian apa kayak gitu coba. Saya yakin karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang dengan bertakwa kepada Allah akan diberi furqan, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Maka jangan khawatir terhadap sesat dan tidaknya seseorang. Karena insya Allah sepanjang diberi furqan oleh Allah, maka kita akan bisa membedakan. Kemudian di dalam Quran surah Al-Jin ayat 16, dan bahwasanya jikalau, ini jika kan berarti jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam maksudnya, kami akan benar-benar memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak maksudnya. Jadi jika mereka berjalan lurus, maka kami akan memberi minum. Nah ini kan Allah mengkaitkan jika begini maka begini, gitu. Serta ayat-ayat lain yang semisal itu jumlahnya sangat banyak. Terkadang Allah mengaitkan dengan penyebutan huruf lam taklil, huruf lam yang menerangkan alasan ataupun sebab, seperti firman-Nya liyadabbaru ayatihi, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Ini butuh keterangan lebih jauh karena ini butuh tentang pengetahuan bahasa Arab. Secara umum, Al-Quran dari awal hingga akhir mengaitkan secara jelas. Jadi kembali ke bait awal, secara umum Al-Quran dari awal hingga akhir mengaitkan secara jelas antara susunan ganjaran kebaikan dan keburukan serta hukum alam dan hukum syar'i dengan sebab. Bahkan dijelaskan pula hubungan antara hukum di dunia dan di akhirat serta berbagai masalah dan kerusakannya dengan amalan dan sebab. Intinya, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah dengan terus berbuat baik, sebab setiap perbuatan baik kita itu akan menyebabkan sesuatu. Jika maka. Berarti sebaliknya, jika kita berbuat jelek, maka jika nggak berbuat maka. Jadi Allah itu jelas mengkaitkan hal itu. Jangan sia-siakan waktu sedikit pun kecuali kita berbuat baik, karena jika kita berbuat baik di waktu itu maka itu loh, ya kan? Jadi hukum sebab akibat itu diterangkan ribuan ayat di dalam Al-Quran. Termasuk dihukum menjadi keras juga karena kesombongan, maka kirodatan khasiin, itu loh. Coba jangan pikirin, kalau sudah seperti ini mau nggak lewat waktu tidak berbuat baik? Enggak. Yakin kalau jangan sadar ini, enggak beranilah buang-buang waktu, gila apa buang-buang waktu. Nah itu, makanya dikatakan nanti Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya hati Anda salimatun, selamat, jikalau hati Anda adalah hati yang selamat, maka engkau akan tercabik-cabik rasanya ketika engkau terlewat suatu kebaikan. Nih, jadi perhatikan. Tadi kan dikaitkan dengan nafsu itu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jika hatimu adalah hati yang salamatun, yang selamat, maka engkau akan merasa tercabik-cabik hatinya ketika terlewat dari suatu kebaikan. Apalagi berbuat maksiat, terlewat kebaikan saja kita tercabik-cabik. Ya Allah, kok aku mau orang sholat pengiyo, tercabik-cabik hati kita. Ya Allah, kok aku orang sholat dua, tercabik-cabik hati kita. Itu ciri khasnya. Coba, makanya kalau hati kita selamat, kondisinya seperti itu. Kita tuh terenyuh mendengar ayat-ayatnya Allah. Saya itu terus terang lagi menghafal ulangi surat Muhammad, surat 47, yang sudah lama sekali ditinggal.
itu saya merasa sangat terbebani untuk menghafal ulang, kok dolali kabeh gitu. Itu sampai saya tuh sampai nggak bisa tidur semalam itu. Rasanya itu terngiang terus di sini gitu. Subhanallah ya. Karena merasa bersalah karena sekian waktu kok saya kok lama ya nggak murojaah itu. Padahal maknanya sangat menakjubkan. Inilah surat yang dinamai dengan surat yang dinamai dengan nama Nabi kita Muhammad. Surah ke 47. Coba itu. Subhanallah. Kemudian barang siapa yang memahami masalah ini dan mencermatinya dengan seksama, niscaya ia akan mendapatkan manfaat yang tiada terkira. Iya kan? Kalau yang cermat masalah ini kan akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Namun orang yang hanya sekedar menyandarkan diri kepada takdir karena kebodohan, karena kelemahan, karena kelalaian dan kealpaan dirinya, maka tawakalnya ini hanyalah merupakan kelemahan dan kelemahannya berubah menjadi tawakal. Yang perhatikan. Ini yang saya katakan berat banget ini. Pembahasan berikutnya berat banget ini. Kalau nggak perhatikan secara sungguh-sungguh bisa belibet ini. Makanya saya terangkan mudah-mudahan dengan menjadi longgar. Ya. Sekali lagi, barang siapa yang memahami masalah ini dengan mencermatinya dengan seksama, niscaya dia akan mendapatkan manfaat yang besar. Namun orang yang hanya sekedar menyandarkan diri kepada takdir karena kebodohan, karena kelemahan, karena kelalaian dan kealpaan dirinya, maka tawakalnya ini hanyalah merupakan kelemahan dan kelemahannya berubah menjadi tawakal. Paham nggak maksudnya? Maka tawakalnya ini hanyalah merupakan kelemahan dan kelemahannya itu berubah menjadi tawakal. Ini saya terangkan maksudnya. Orang fakih berilmu yang sesungguhnya adalah orang yang menolak, menampik dan melawan takdir dengan takdir pula. Paham? Sampai di sini mulai paham belum? Nih, orang fakih, orang berilmu. Yang sesungguhnya adalah orang berilmu sesungguhnya adalah orang yang menolak, menampik dan melawan takdir dengan takdir pula. Paham ya? Miskin dilawan dengan kerja keras. Takdir miskin dilawan dengan takdir kerja keras. Mudah-mudahan dengan itu sesuai tadi hukum sebab akibat. Meskipun tidak selalu kerja keras menghasilkan kekayaan, tapi hukum alamnya jelas. Wong meneng wae karo wong kerja ya beda lah, ya kan? Sak cilik-cilik wong kerja ono gajinya misalnya dibandingkan orang yang diam saja. Dia tuh lemah ya, kelemahannya menjadi tawakal. Lemah dalam ilmu misalnya, sehingga dia bertawakal dengan kebodohannya itu. Allah nih memang wis rezeki ini ya paling tetap teko lah, orang ngopo-ngopo wae. Moso sih jadi seponek memang hubungan kerja keras seperti itu. Jadi ini ya wong sing kerja keras kayak tukang bangunan sugih banget lah. Itu menjadi alasan tuh. Paham nggak? Mulai paham ya? Orang berilmu yang sesungguhnya adalah orang yang menolak, menampik. Jadi kan nggak setuju dengan takdir yang buruk tuh. Makanya dengan lawan dengan takdir yang sesuatu yang membuat itu jadi baik. Itu maksudnya ya. Bahkan manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup melainkan dengan melakukan hal ini. Lapar, haus, dingin, serta berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran merupakan bagian dari takdir. Kita sepakat itu. Jenengan yang sudah ikut di Gunung Sepuh harus paham ini nih. Bahwa lapar, jenengan merasa lapar takdir bukan? Takdir, jenengan dibuat lapar oleh Allah ya kan? Iya enggak? Pak Parti bisa 16 jam enggak lapar? Bisa tahan lama. Semalam bablas ditunggu-tunggu, ini orang kemana nih? Pak Tovan bilang, itu takut makan malam itu. Tak pikir nunggu ini ternyata udah nggak ada. Jadi lapar, haus, dingin, serta berbagai macam ketakutan, kekhawatiran. Anakku piye? Ngono masa depanku gimana? Bisnisku bagaimana? Ngono sing tuku apa ora? Itu kekhawatiran merupakan bagian dari takdir. Sedangkan semua makhluk berusaha untuk menghadapinya dengan takdir pula. Takdir lapar dilawan dengan takdir makan. Paham? Jadi kan ditakdir lapar nih. Jadi kan meneng wae berserah pada takdir. Ya lapar terus lah. Maka lawanlah lapar itu dengan takdir. Jadi kan ditakdir makan. Paham ya? Jadi kan ditakdir haus. Maka lawanlah haus itu dengan takdir kuliah, yaitu takdir minum. Bukankah jenengan mengambil air ini minum juga takdir? Paham ya? Jadi takdir haus dilawan dengan takdir minum. Itu. Takdir khawatir dengan takdir ya berusaha untuk melawan kekhawatiran itu. Paham sampai di sini?
Ya, jadi orang berilmu itu begitu maksudnya. Orang berilmu itu begitu, orang berilmu yang seorang fakih sesungguhnya, berilmu sesungguhnya begitu, melawan satu takdir dengan takdir yang lain. Nah, ini berlakulah hukum sunatullah. Ya. Begitu juga orang yang diberi pemahaman dan petunjuk oleh Allah, ia akan menolak takdir hukuman akhirat dengan takdir tobat. Paham nggih? Kowe dihukum dengan akhirat loh. Jikalau kamu berzina, tidak bertobat kepada Allah, engkau mati bapak itu engkau kan dihukum. Ya kan? Maka dia lawan takdir hukuman akhirat dengan takdir tobat. Jenengan melawan takdir hukuman akhirat dengan takdir tobat. Jenengan kan tahu rumusnya bahwa semua kesalahan itu bisa diampuni oleh Allah. Maka caranya bertobat. Maka untuk melawan takdir siksaan dengan kita bertobat. Paham ya? Jenengan bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu takdir Allah bukan? Takdir Allah pula itu. Yang takdir itu melawan takdir siksa. Jika jenengan nggak melakukan itu, ya enggak? Jenengan nggak melakukan tobat, maka jenengan bawa pulang tuh dosa zina. Maka jenengan dihukum, ditanur. Ini medeni banget tuh orang pezina itu, diletakkan di tanur, dipanasin di bawahnya, kemudian dicemplungnya ke situ, naik ke atas tenggelamin lagi, naik ke atas tenggelamin lagi itu orang berzina. Maka untuk menghindari itu jenengan takdir tobat yang dilakukan. Di sini bukan dengan takdir tobat, dengan takdir iman dan takdir amal soleh. Hal ini setara dengan takdir yang ditakuti di dunia serta kebalikannya. Sebab Rob dunia dan akhirat adalah artinya di dunia pun begitu. Untuk menghindari siksa dunia, jenengan pun dengan meminta pertolongan kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Bukankah jenengan tahu sedekah bisa menghindarkan bala, ya kan? Jenengan menghindari bala dengan takdir jenengan bersedekah. Paham nggak? Ini kan dunia ini. Jenengan seharusnya tabrakan nih. Oh, ternyata hari ini jenengan ditakdir oleh Allah, jenengan bersedekah di pagi hari. Maka takdir ini dilawan dengan takdir sedekah ini sehingga tidak terjadi. Dan ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nih, makanya berbahagialah kalau jenengan termasuk orang yang suka berbuat baik, suka menolong, lomoh, tidak pelit, beruntunglah. Karena jenengan sedang melawan takdir-takdir buruk dengan kebaikan-kebaikan jenengan. Jelas gini? Jelas buatan? Ini makanya saya bilang ini di bagian bawah ini agak-agak berat nih. Nanti lebih berat lagi nih yang bawahnya lagi nih. Karena nanti kita akan berkecamuk di hati, tapi jangan sabar. Nanti di ujungnya akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, insya Allah. Ini masih pemanasan ini. Ini bab ini masih pemanasan. Nanti selanjutnya akan ada banyak hal yang mengguncang hati kita, tetapi insya Allah berakhir dengan sesuatu yang sangat baik. Kita melawannya itu tadi juga takdir atau? Ya itu takdir, Pak. Takdir juga? Iya takdir. Kita melawannya berarti kan Allah takdirkan kita untuk. Tapi gini, ada satu yang kita udah belajar di Gunung Sempu. Sebenarnya kalau di Gunung Sempu sudah ikut semua itu lebih enak menerangkan ini. Bahwa kita bertobat itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ya kan? Tapi kan kita tuh punya peran. Kita tuh bukan jabariyah. Mana udah dibahas tuh di sana. Bukan orang yang mengatakan kita nggak bisa apa-apa, kita tuh hanya pion yang dijalankan saja, kita nggak punya kehendak sama sekali. Kenyataannya jangan punya kehendak. Jenengan milih tobat atau dan tidak kan pilihan jenengan, ya kan? Maka bahasa jenengan betul tadi, Pak. Jenengan tuh mau tobat atau tidak kan? Jadi Pak Tono mau jualan atau tidak hari ini kan terserah Pak Tono. Kalau orang Jabariyah, oh aku jualan orang kan Gusti Allah yang menentukan. Bukan begitu. Ya, iya, Allah yang menentukan. Tapi kita punya diberi kehendak di situ. Meskipun kehendak kita dibawa kehendak Allah. Pak Tono kan nggak merasa dipaksa tuh Pak Tono untuk jualan atau tidak hari ini. Kan nggak dipaksa toh, nggak ada yang maksa. Apa kalau paksa Pak Tono saiki dodolan kan enggak? Ya kan? Maka takdir buruk dilawan dengan takdir baik. Takdir jika maka disebab dengan takdir maka dilawan dengan takdir jika, ya kan? Paham toh? Jika kamu sombong maka kamu akan jadi kerak. Maka untuk menghindari tidak jadi kerak jangan sombong. Itu maksudnya itu. Paham ya sampai di sini? Nah, ini dulu pemanasan dulu. Nanti berikutnya kita akan belajar yang agak lebih berat lagi. Tapi nanti ujungnya tuh sangat menenteramkan hati kita. Sehingga semua orang yang punya problematika hidup insya Allah akan lebih ringan. Semuanya di bawah takdir Allah, dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat insya Allah. Itu yang pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.